Kalau Anda misalkan ingin ke psikiater, lakukan saja, jangan ragu, jangan Anda itu takut ketergantungan obat. Nanti Anda akan bisa belajar sendiri. Wah, saya minum obat, ternyata kok misalnya kok rileks. Nanti Anda ada punya strategi sendiri, coba saya nggak minum. Akhirnya nanti berkurang. Saya ya, dulu yang setiap hari harus minum fluoxetine sama mood stabilizer. Sekarang saya lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Oke, kali ini saya akan membahas yaitu nyeri sendi, kesemutan, sering pegel-pegel, kepala pusing, sakit berpindah-pindah, kedutan, dan sebagainya. Sebelum saya mengungkapkan video ini, saya akan sharing kepada Anda bahwa manusia itu tidak ada yang baik-baik saja. Mereka itu bergelut dengan permasalahan yang dialaminya. Kita melihat seseorang itu kayaknya kok damai saja dia, sepertinya dia kok bahagia. Nah, kadang orang yang kita anggap begitu, dia juga punya permasalahan yang lain. Demikian juga dengan kita. Kita kelihatan sehat, kita kelihatan bugar, tapi di balik itu badan kita ada badai. Di tubuh kita itu ada badai yang semua orang tuh saya yakin kebanyakan tidak memahami dengan keadaan kita. Mereka menganggap bahwa kita itu berlebihan, manja, berpura-pura, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini tentang omongan-omongan ini sudahlah kita belajar untuk menghiraukannya. Kita abaikan semuanya gitu ya. Abaikan semua pembencimu. Karena hidup kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk para pembenci-pembenci kita. Anxiety disorder. Terjadi ketegangan di otak. Otak tegang. Kenapa otak tegang? Karena kita itu pemikir berat. Bukannya kita nggak boleh berpikir. Manusia hidup itu memang perlu berpikir, tetapi berpikir di sini itu berpikirnya yang aneh-aneh, yang negatif-negatif, berpikir yang was-was, berpikir yang jelek-jelek, begitu, menganggap diri kita itu wah jangan-jangan ini, omongan orang pun kita pikirkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kita memendam amarah sama seseorang, kita menyimpan dendam kusumat sama seseorang, kita simpan semua, kita pikir terus. Itulah yang akhirnya akan menjadi yaitu disfungsi organ dan hormon. Ketika otak kita tidak bisa istirahat atau kita belum bisa mengistirahatkan otak, otak itu akan berpikir terus. Akhirnya terjadilah ketegangan. Ketegangan di otak akan menyebabkan yaitu ketegangan di saraf-saraf kita, di otot-otot kita, termasuk terjadinya disfungsi organ dan hormon, di mana organ kita yang harusnya menghasilkan zat-zat apa itu menghasilkan tapi tidak maksimal. Disfungsi organ, disfungsi hormon sama aja. Disfungsi hormon itu ya karena terjadi disfungsi organ, maka terjadi juga disfungsi hormon atau sebaliknya. Itu ya yang saya ketahui, yang pernah saya baca itu. Terus ketegangan itu akhirnya terus-menerus terjadi di otot kita, saraf-saraf kita. Apalagi kita nggak pernah olahraga, nggak pernah melenturkan badan-badan kita. Biasanya kita itu hanya memilih berdiam diri di kamar, berbaring, sambil memikirkan sesuatu hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Dan itu sebenarnya tidak salah, karena kita maunya sih nggak mau mikir begini, tetapi ada aja yang harus kita pikirkan, begitu. Itu bukan salah Anda semuanya, ya. Saya dulu juga begitu.
Nah, mengenai pusing, jelas sekali pusing ini pasti ada suatu penyebab, entah pembuluh darah itu sirkulasi darah atau aliran darah tidak lancar, dan faktor-faktor yang lain, stres itu juga bisa menyebabkan kepala kita itu pusing. Ya, kalau sudah otot kita tegang, saraf kita tegang, pembuluh darah kita tegang, otomatis kan peredaran darah itu kurang lancar, akhirnya berpengaruh pada organ-organ kita. Nah, pusing ya, kita bahas pusing dulu. Pusing biasanya penderita anxiety disorder ini sering mengalami, bahkan setiap hari itu pusing. Ya, itu wajar. Wajar karena kita mengalami itu, ya wajar. Anda mungkin sudah CT scan kepala, mungkin sudah ronsen apa dan apa, hasilnya normal. Nah, berarti saatnya Anda berhenti untuk mencoba-coba lagi. Apa saya CT scan kepala lagi? Nggak usah ya. Nanti sakit kepala itu akan reda dengan sendirinya. Saya dulu sering minum paracetamol, obat pusing. Ya, memang reda tetapi muncul lagi. Nah, itu ternyata saya lakukan dengan olah nafas. Sering olah nafas, sering menghirup aroma-aroma terapi dan sebagainya gitu. Karena olah nafas ini adalah sirkulasi dari oksigen yang keluar masuk gitu. Itu saya lakukan terus menerus dan akhirnya pusing itu ya alhamdulillah sedikit demi sedikit reda gitu ya. Dan terus lakukan lagi pelenturan saraf ya, olahraga, jalan kaki dan sebagainya. Nah, ini kedutan ini memang bagi penderita psikosomatik juga itu memang harus terjadi. Nah, sadarilah kalau Anda sudah merasakan gejala di badan, Anda harus bersyukur. Karena apa? Badan Anda ingin diperhatikan. Kalau organ-organ Anda merasakan suatu sensasi yang bagaimana, berarti Anda harus bersyukur karena menunjukkan gejala. Coba kalau nggak menunjukkan gejala, nah biasanya orang tiba-tiba kena serangan jantung ya, habis olahraga dia kena serangan jantung, itu biasanya nggak menunjukkan gejala dari dulunya ya. Sebelumnya itu nggak menunjukkan gejala atau menunjukkan gejala tapi nggak dirasa, akhirnya terjadi itu. Bersyukur kita, badan kita menunjukkan gejala, biar kita perhatikan, biar kita bisa lebih baik lagi dalam menjaga pola hidup kita. Itu kedutan itu wajar, jangan Anda risaukan. Kedutan di sini Anda berpikir yang tidak-tidak, jangan-jangan ini, nggak usah Anda pikirkan, itu wajar sekali. Nanti dengan sendirinya akan sembuh ya. Terus capek-capek, ya jelas kalau capek-capek, pikiran Anda capek, badan juga ikut capek ya. Capek pikiran sudah otomatis mempengaruhi ke badan kita ya. Begitu kuatnya pikiran mempengaruhi yaitu raga kita. Itu nyeri sendi ya wajar gitu, wajar nyeri sendi. Lawang saraf-saraf kita tegang, semua tegang, ya itu wajar. Kalau Anda ingin misalnya memanggil tukang urut, wah saya mau urut sajalah untuk sarana relaksasi, ya nggak apa-apa, pijet urut, tapi jangan, kalau Anda laki-laki ya minta urut laki-laki ya, kalau Anda perempuan ya minta urut orang perempuan. Kalau Anda laki-laki minta urut perempuan, apalagi perempuannya cantik, aduh kok geding aku. Ya itu relaksasi tapi jangan ya. Itu santailah Anda. Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan dulu yang bisa saya lakukan adalah dengan olah nafas, dengan meditasi, dengan relaksasi. Relaksasi adalah sarana kita mengistirahatkan otak kita walaupun sebentar. Tetapi kalau kita lakukan setiap hari, dalam satu hari, misalkan malam hari itu 1 jam, kita itu misalkan
belum tidur tapi kita istirahatkan otak kita. Nah, setiap hari kita manjakan otak kita dengan hal-hal yang positif, sering mendengarkan audio relaksasi dengan bermeditasi. Ya, meditasi itu begini ya, yang bagi yang pendatang baru, meditasi itu cukup Anda berdiam diri, bisa Anda tiduran, bisa Anda duduk dan sebagainya. Pusatkan diri Anda, pusatkan pikiran Anda pada keluar masuk nafas Anda. Saat Anda mengingat sesuatu hal, baik itu sesuatu hal yang menyenangkan maupun sesuatu hal yang menyakitkan, langsung tujukan pikiran Anda pada keluar masuk nafas Anda. Pokoknya pikiran Anda itu hanya tertuju pada nafas Anda. Itu teknik dasar meditasi yang pertama itu ya. Hanya kita pikiran kita hanya tertuju pada keluar masuk nafas kita saja. Nah, itu meditasi. Kalau olah nafas, kita harus ada bimbingan khusus ya. Tapi di channel saya, di YouTube saya, di video-video saya yang lama itu ada. Nanti silakan Anda lihat, Anda kunjungi, Anda pelajari. Nanti lama-kelamaan Anda bisa. Nah, ini relaksasi ya. Meditasi bisa juga ditambah dengan menggunakan audio relaksasi. Atau Anda kalau ingin bermeditasi dengan bimbingan dari saya, misalkan ya, saya ada video itu yang thumbnailnya itu di laut. Nah, itu meditasi dasar. Coba Anda dengarkan dalam waktu seminggu, insya Allah Anda nanti akan bisa merasakan yaitu perubahan. Insya Allah ya, kalau Anda cocok. Karena semua itu cocok-cocokan. Obat itu aja kita minum misalnya paracetamol, oh sembuh saya. Tapi orang lain belum tentu minum paracetamol, sakit kepalanya juga sembuh. Karena obat itu cocok-cocokan. Sama dengan dokter. Saya berobat dokter di sini misalkan, cocok saya sembuh, padahal sakitnya sama, obatnya sama. Tetapi orang lain belum tentu sembuh gitu. Itu cocok-cocokan. Nah, sekarang ikhtiar Anda adalah itu saja. Kalau Anda misalkan ingin ke psikiater, lakukan saja, jangan ragu, jangan Anda itu takut ketergantungan obat. Nanti Anda akan bisa belajar sendiri. Wah, saya minum obat, ternyata kok misalnya kok rileks. Nanti Anda ada punya strategi sendiri, coba saya nggak minum. Akhirnya nanti berkurang. Saya ya, dulu yang setiap hari harus minum fluoxetine sama mood stabilizer. Sekarang saya lepas. Saya hanya minum alprazolam. Itu pun 0,25. Satu tablet itu kan 0,5. Saya jadikan setengah, jadi 0,25. Nah, jadi jangan takut ke psikiater. Biayanya mahal, Pak. Saya pakai BPJS. Tuh ya. Jadi ayo semangat, kita bangkit bersama-sama. Tetap semangat, kita memang tidak bisa menghentikan badai. Kita hanya bisa menunggu badai itu selesai. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.